Halo, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang, serta selamat pagi di seluruh Indonesia dan dunia. Selamat datang kembali di Durians ya, di Koi 89. Suara gue agak berat ya, karena gue baru bangun tidur. Tapi emang udah niat buat konten ini. Di konten Koi 89 hari ini, gue mau ngebahas dan berbagi ilmu soal dunia ikan koi, khususnya soal skimmer. Nah, skimmer tuh perlunya apa sih? Pentingnya, kegunaannya, kelebihan, kekurangannya untuk kolam koi kita. Jujur aja sih, tentu ada kekurangan dan kelebihan ya. Yang pasti, skimmer itu kita harus kenal dulu nih, bahwa skimmer ada dua macam. Ada jenisnya, satu skimmer statis, yang kedua skimmer floating. Skimmer floating dulu kita bahas nih. Itu adalah skimmer sesuai namanya, floating, mengambang. Jadi memang skimmer itu punya kelebihan ini kalau yang floating, karena dia itu dapat mengikuti tingginya air di kolam. Jadi kalau air lu rendah, dia ikut rendah, tinggi ikut tinggi, dan dia ikut bermain ya. Jadi kotoran juga bisa bersih yang nyangkut-nyangkut di bagian luarnya. Tapi yang jadi masalah nih, skimmer floating itu punya kelemahannya. Ketika floatingnya atau gabus atau pelampung di dalamnya sudah mulai kotor atau berat dan lain-lain, skimmernya kalau lagi tenggelam, pluk, suka nggak naik lagi. Tenggelam aja dia udah. Kalau gitu lo harus manual ngambil lagi, jijik kan tangan kita ya bolak-balik ke kolam. Lalu kalau skimmer statis itu kayak gitu tuh. Dia statis. Nanti gue kasih lihat gambarnya deh. Dia diem aja. Lo mau tinggi mau rendah air kolam lo ya dia segitu-segitu aja. Kekurangannya tentu itu dia, karena dia diem aja. Jadinya ketika air kolam lagi berkurang atau lagi lu kurangin dengan sengaja, ya tentu air kolam lu nggak akan kehisap kotoran yang di permukaannya, karena skimmernya masih di atas, sedangkan airnya di bawah. Tapi kelebihannya ya kayak gini juga, yaitu mau gimana juga lu nggak akan pernah pusingin, skimmer lu akan tenggelam dan memakan semua makanan koi yang ada di kolam. Jadi semuanya keisep aja. Jadi emang jelek nih skimmer statis, nggak bisa ngambang-ngambangnya. Tapi dia lebih kokoh, dia diam, lu nggak mikirin dia soal tenggelam atau apapun. Dan kalau diputuskan, dulu gue menggunakan skimmer floating awal-awal punya kolam. 4 bulan 5 bulan pertama aja gagah banget. Wow, naik turun dia keren. Lama-lama sering tenggelam sendiri. Kadang-kadang gue kelemahannya nih ya, lagi kasih pakan meleng dikit, loh kok pakan gue habis, wah ikan gue sehat nih. Nggak taunya kehisap skimmer semua, gara-gara skimmer ternyata tenggelam dikit, nggak balik lagi ke atas. Akhirnya pelet gue habis. Otomatis gue langsung kuras-kuras chamber karena nyangkut semua di sana makanannya. Nah, setelah itu gue udah nggak tahan lagi. Berbagai cara untuk benerin skimmer floating gue itu nggak bisa-bisa. Sekarang gue putuskan per hari ini gue menggunakan dan gue declare sebagai pengguna skimmer statis. Skimmer yang nggak bisa tenggelam-tenggelam alias statis, ya diem aja begitu. Ya kenapa gue putusin begini? Karena gue menganggap ternyata ini yang paling bagus lah. Kenapa? Ngurusnya nggak repot. Kedua, gue beli skimmer statis tuh yang pakai penutup juga sekalian. Dulu skimmer floating gue nggak pakai penutup, nah sekarang pakai penutup tuh skimmer statis gue. Maksudnya apa ada penutupnya? Maksudnya ketika gue kasih pakan, dan pakan tuh tiba-tiba ikan koi kita biasalah ya makannya suka giras, atau giras kan yang gitu, jadi kecepak gitu. Makanannya suka lompat kan, nyemplung tuh ke atas skimmer, kesedot. Nah sejak ada skimmer statis gue yang pakai penutup ini, koi gue mau giras atau kelincahan gimana pun, atau mungkin hujan atau gue ngisi air kepenuhan, jadi peletnya mengambang lalu masuk ke dalam skimmer, nggak bisa lagi karena sudah ada penutupnya. Jadi semua nggak akan bisa masuk dan kesedot ke chamber lo sembarangan, kecuali maggot. Maggot tuh kayak semacam belatung kering itu ya, yang suka menjadi pakanan tambahan penghobi koi untuk ikan koinya, biar maksudnya biar cepat gemuk. Nah kalau maggot sih kayak tetap masuk, tapi ya sedikit lah, nggak gitu banyak, tapi tetap masuk. Tapi kalau pelet ukuran es sekalipun nggak akan masuk. Jadi buat gue sekarang paling safety emang skimmer statis. Nah guna skimmer itu gunanya untuk apa sih Yan? Skimmer itu gunanya
Yang pasti nih, ikan koi yang kita kasih pakan dan kita kasih makan, itu makanan kan menyisakan karbohidrat ya, lemak dan lain-lain. Ada yang bisa dicerna oleh air kolam, ada yang tenggelam, terhisap dengan bottom drain, ada yang tidak bisa terhisap dengan bottom drain karena nggak bisa tenggelam. Jadi sisa karbohidrat, lemak dan lain-lain itu akhirnya ke atas, ke permukaan air. Yang kalau di kolam koi lu kayaknya tuh kayak agak berminyak-minyak, kayak ada debu-debu. Nah itu tuh sisa-sisa pakannya atau sisa-sisa proses makannya ikan koi kita. Nah, kotoran yang di permukaan air seperti itu, termasuk daun, ranting dan lain-lain, akan menjadi bersih kalau lu pakai skimmer di kolam koi lu. Karena banyak banget yang salah, kolam koi nggak menggunakan skimmer. Itu penting. Kalau gue lebih setuju dengan teman-teman yang memakai kolam koi nggak harus pakai waterfall atau air terjun. Bener, itu nggak perlu emang, itu mah sesuai selera. Tapi kalau skimmer hukumnya wajib fardu ain. Serius, wajib banget. Tanpa skimmer air lo nggak akan bisa bening yang bagian atasnya. Kolam gue jangan diambil contoh ya. Kolam gue sekarang lagi kebutek karena memang ini baru aja gue kasih makan sejam lalu, jadi masih banyak sisa makanannya alias feses kotoran ikan koi. Habis makan kan dia pup. Lalu ada daun-daun beberapa. Entah gue mau angkatin pakai serokan atau jaring. Kembali lagi soal skimmer tadi. Jadi kegunaannya skimmer adalah untuk menyedot kotoran apapun jenisnya, khususnya yang kecil-kecil, partikel kecil di permukaan air kolam lo. Nah sekarang pertanyaannya, lo mau beli skimmer di mana? Gue ini kontennya tidak berbayar ya, tidak disponsori siapapun. Tapi intinya beli di mana aja boleh. Kebetulan gue beli dengan Mas David Pupu dari DIY Corner. Nih gue kasih linknya ya, Instagramnya beliau sama nomor HP-nya. Yang kedua, saran gue atau rekomendasi gue, lo bisa beli dengan Tosin Koi. Ini juga nomornya. Mereka berdua adalah orang yang mengcustom peralatan kolam koi lo. Jadi beberapa skimmer, RDF, dan alat apapun kebutuhan kolam koi lo, itu mereka custom alias DIY, do it yourself. Mereka buat sendiri loh. Sama kayak pengcustom motorcycle, semua dibuat dengan mesin laser maupun dengan mesin bubut dan lain-lain, rapih. Harganya nggak gitu mahal, so-so lah, jadi masuk akal gitu. Bisa ditawar, belajar menawar. Ya kan pada intinya mereka dan kita sesama penghobi. Jadi insya Allah sih pasti nolong lo. Nah, jangan lupa gue tunjukin skimmer gue sekali lagi. Ini skimmer gue. Nah itulah tampilannya. Ini skimmer statis punyanya DIY Corner, punya Mas David Pupu. Tapi di Tosin juga ada, lo tinggal pilih. Nah ini pakai penutupnya nih, gue buka ya. Nah tuh, emang airnya tidak terlalu kenceng nih, karena gue gak ngerti. Kalau menurut Mas David yang sebagai konsultan kolam juga, mungkin dari awal kolam ini dibikin memang pemipaan di bawahnya kurang baik atau kurang tepat. Jadinya sedotan bottom drain gue yang kenceng tidak seimbang dengan sedotan skimmer gue yang agak lemah ini. Gue tutup lagi ya. Oke. Nah gitu aja konten hari ini. Lu wajib punya skimmer. Lalu pilih skimmer. Menurut gue lo versi Durians, gue lebih cenderung rekomen lo yang pakai skimmer statis aja. Kalau skimmer floating tuh awalnya doang enak, lama-lama nyebelin, suka tenggelam sendiri di air lalu nggak balik-balik lagi. Akhirnya makan ikan koi lo ketelan atau kehisap semua dengan skimmer lo, masuk ke chamber kotor. Lalu jangan lupa yang ketiga, tips gue, beli skimmer statis pakai yang penutupnya. Jadi daun tuh kalau jatuh dari pohon atau apa nggak langsung masuk ke skimmer. Lalu makanan ikan koi lu, kalau lu kasih makan ikan koi lagi rusuh gitu ya makannya, peletnya lompat-lompat, tidak masuk ke skimmer. Jadi pelet lu utuh. Gitu aja ya. Jangan lupa kalau emang lu suka channel gue, di subscribe. Subscribe lu adalah tanda persahabatan kita dan tanda lu ngedukung channel gue. Yang mau kenalan sama gue, sekaligus gue juga mau kenalan sama lu. Gue kan nyari saudara nih, gue nyari teman baru nih buat konten, bukan pengen jadi artis. Lu boleh follow Instagram gue dengan store gue. Di mana nih? Di sini apa di sini nih? Oke. Sehat-sehat semuanya ya. Salam Nivigoy. Cheers baby. Yeah.
Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.